Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Albabila dengan INDM 123703039 akan melaksanakan tugas fisika komputasi berkaitan dengan klasifikasi machine learning berdasarkan data fisika. Oke, baik. Di sini Rifki akan membuat codingan klasifikasi bintang dalam bahasa fisika berdasarkan spektrum dan suhu. Ada beberapa library yang perlu import: Pandas, Scikit Model Selection, Scikit Preprocessing, Scikit Ensemble, Scikit Matrix, dan Matplotlib Pyplot Chevron CSN. Kemudian dia akan membaca dataset dari file Excel. Rifki sebenarnya udah membuat data bintang ya di file Excel. Kemudian dia akan jika dia luminosity in data column, dia akan membuat data luminosity. Dia ada str-nya seperti ini. Kemudian dia akan memplot bagian sini. Kemudian else-nya itu adalah raise value error. Ketika error, dia akan menampilkan kolom luminosity tidak ditemukan, pastikan nama kolom sesuai. Kemudian dia akan menampilkan beberapa baris awal data untuk verifikasi. Dia akan memprint beberapa baris datanya. Kemudian dia akan memisahkan fitur temperatur dan luminosity dan labelnya spectra class. Ini ya, seperti ini. X itu sebagai temperatur dan luminosity. Kemudian yaitu adalah spectra class. Kemudian pada bagian berikutnya dia akan membagi data menjadi data latih dan data uji, di mana X-test-nya ini adalah berkaitan juga dengan Y-trend dan Y-test. Nah, kemudian dia akan men-split juga size-nya itu adalah 0,33 dan random state-nya itu adalah 42. Kemudian pada bagian berikutnya normalisasi fitur untuk menghadapi masalah scalar ini dia akan membentuk extend scale-nya itu seperti ini. Kemudian dia akan extend-nya scale-nya itu adalah scalar transform seperti ini. Kemudian pada bagian berikutnya dia akan menginisialisasi model random forest, di mana model random forest classifier ini sendiri adalah n estimators-nya itu adalah 120, kemudian random state-nya itu adalah 42. Maka dia kelasnya itu akan balance. Kemudian pada bagian berikutnya dia akan memprediksi bagaimana pada data uji. Ya, kemudian pada bagian berikutnya dia akan evaluasi model, di mana pada akurasi ini sendiri akan terlihat bagaimana akurasi dari model tersebut. Kemudian dia akan memprint laporannya yang berupa laporan klasifikasi. Kemudian dia akan juga membentuk print classification report. Kemudian pada bagian berikutnya dia akan menampilkan hasil evaluasi confusion matrix-nya, di mana dalam confusion matrix ini sendiri itu ada beberapa hal yang memang diperlukan. Kalau misalkan confusion matrix-nya itu menampilkan angka yang besar, dia artinya presisi, artinya akurasinya tinggi. Tapi ketika confusion matrix-nya itu kecil, dia berarti akurasinya perlu dipertanyakan. Kemudian PLT labelnya itu seperti ini: prediction, actual, matriks kebingungan, klasifikasi bintangnya. Kemudian dia juga akan memvisualisasi matriks kebingungannya, di mana dia akan memprint temperatur, terus X-nya adalah luminosity. Kemudian pada bagian selanjutnya, di bagian akhir ini sendiri, dia akan memvisualisasikan bagaimana klasifikasi bintang berdasarkan suhu dan luminositas. Kita akan coba running. Sebenarnya pada bagian sebelumnya Rifki sudah merunning ya. Tapi ini coba running ulang. Ini bagian sini tadi ya, masih sama. Sebenarnya contoh datanya itulah temperaturnya seperti ini dari 0 sampai 4. Kemudian temperaturnya dari 30.000 sampai 6.000. Kemudian luminosity-nya itu dari 100.000 sampai 1. Kemudian spectral cost-nya adalah OBA AF OBAF G. Terus akurasi modelnya itu adalah 1. Kemudian dia memprint laporannya seperti ini: precision-nya AB sampai O, kemudian precision-nya itu adalah 1, recall-nya juga 1, PL score-nya juga 1 semuanya. Terus nanti bagian sini support-nya itu adalah 1 kecuali 2-nya itu di bagian sini, di bagian K. Ini juga sama ya sebenarnya. Terus ini adalah confusion matrix-nya. Nah, ini confusion matrix-nya matriks kebingungan klasifikasi bintang, di mana pada bagian A ini sendiri dia 1. Ini B-nya 1 juga, terus F-nya juga 1, kemudian prediksi G-nya juga 1, K-nya 2 dan M-nya 1 serta O-nya 1. Kemudian pada bagian ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya matriks kebingungan klasifikasi bintang itu seperti ini. Kalau semisal datanya banyak di sini, yang terdeteksi misalkan ini 10, ini 10, ini 10, itu akurasinya bagus. Kalau misalnya ini berarti
ada beberapa hal yang memang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan lagi biar akurasinya lebih bagus lagi, terutama dalam running dari data Excel-nya itu sendiri. Ini pada bagian 1. Oke. Baik, pada bagian selanjutnya, Rifki membuat identifikasi fase material berdasarkan sifat termodinamika. Pada bagian ini sebenarnya untuk library yang dibutuhkan sama seperti sebelumnya, cuman ada securrent tree di sini, importnya itu adalah decision tree classifier, seperti itu. Sebenarnya agak tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Kemudian pada bagian berikutnya membaca dataset. Yang pertama itu akan ada membaca dataset, di mana file fetnya itu adalah fase material XLSX, di mana sebelumnya Rifki sudah membuat codingan, membuat data di Excel itu adalah fase material seperti ini. Kemudian datanya itu adalah dia akan dibaca read Excel, file fetnya itulah sheet name sama dengan data, kemudian printnya adalah contoh data. Dia akan memprint juga data headnya, terus dia akan memisahkan fitur dan labelnya, di mana X-nya itu adalah suhu dalam satuan Kelvin, tekanannya itu dalam atmosfer, dan volumenya dalam L ya. Kemudian yaitu sama dengan data fase material. Kemudian dia akan membagi data menjadi trend dan trace. Kemudian pada bagian ini akan menormalisasi data scalar, standar scalar seperti ini. Kemudian dia juga akan membentuk dan melatih model decision tree-nya. Kemudian pada bagian berikutnya ada prediction. Dia akan memprediksi bagaimana model itu didapatkan. Kemudian dia akan mengevaluasi model, di mana dia akan memprint akurasi modelnya, ngeprint laporan klasifikasi, dan juga dia akan memprint classification reportnya. Kemudian pada bagian selanjutnya dia akan ada confusion matrix seperti itu. Dengan confusion matrix ini sendiri dia akan menentukan bagaimana prediksi dan akurasinya seperti apa. Kemudian pada berikutnya dia akan memvisualisasikan decision tree-nya seperti ini ya, PLT figure PGS-nya itu adalah 1410. Kemudian seperti ini, dan dia akan memvisualisasikan data berdasarkan fitur. Kemudian dia akan memplot suhu terhadap volume seperti ini. Dia akan memplotting seperti ini, dan dia juga akan memplot tekanan dengan volume seperti ini. Kemudian kita dapat merunning bagaimana konsepsi dari fase material berdasarkan sifat termodinamika. Kita akan coba running. Nah, ini masih menyatu dengan yang tadi. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Sebentar, cuman ini nah, ini dia contoh data yang terbentuknya, di mana sebentar sebelum saya membahas tentang confusion matrixnya, saya akan membahas dulu bagian sini. Nah, contoh datanya adalah suhunya ini kan satuan Kelvin dari 100 Kelvin sampai 300 Kelvin. Kemudian tekanan atmosfernya itu dari dia berbeda-beda ya, 1510 berarti berikutnya. Kemudian volumenya itu dalam liter ya, 0,01 sampai 0,60 seperti itu. Nah, kemudian dalam konsepsi ini fase material itu bakal dapat ditentukan itu adalah padat dari suhu Kelvinnya 100 sampai 200, itu fase material itu padat. Terus dari 250 sampai 300 itu fase materialnya itu cair. Kenapa demikian? Karena dengan suhu yang tinggi dia akan mencairkan suatu material. Ini berkaitan juga dengan termodinamika. Nah, kemudian laporan klasifikasinya itulah presisinya itulah 1 seperti ini, recall juga 1, PL skornya juga 1, kemudian dia akan supportnya 112 dan 444. Ini akurasinya 4, makro AFG-nya itu adalah 4, kemudian wage AFG-nya juga 4 seperti itu. Ini berkaitan dengan supportnya ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana konsepsi dari confusion matrixnya. Nah, ini untuk confusion matrixnya ternyata pada fase cair dia confusion matrixnya 1, pada fase gas prediksinya itu 1, kemudian fase padat dia prediksinya 2. Nah, kita akan coba next ke bagian berikutnya.
Oke, baik. Pada bagian berikutnya tentang klasifikasi gelombang gravitasi berdasarkan pola deteksi. Nah, untuk library yang diimpornya kurang lebih sama seperti sebelumnya, cuma ada penambahan Cyclone Navier tentang Navier classifier. Kemudian dia juga ada matrixnya itu accuracy score, classification report, dan confusion matrix. Kemudian pada bagian pertama dari codingan ini, dia akan membaca data Excel-nya. Data Excel yang Rifki buat itu dalam file file itu adalah data gelombang gravitasi. Ini sudah Rifki buat sebelumnya di Excel-nya. Kemudian datanya itu sama dengan PD dari di Excel-nya itu adalah file file-nya itulah sheet name-nya itu adalah data. Kemudian for call in-nya itu adalah frekuensi dalam satuan Hz. Kemudian amplitudo X10 pangkat min 21, kemudian durasinya itu dalam satuan second. Nah, kemudian dia ini adalah bagian data Excel-nya seperti ini. Dia akan membaca seperti ini ya. Kemudian dia akan memprint contoh data. Kemudian pada bagian berikutnya dia akan menentukan fitur X dan label Y, di mana X datanya itu adalah frekuensi Hz, amplitude, terus juga durasi, dan Y-nya itu adalah jenis peristiwa. Kemudian pada bagian berikutnya dia akan trend test split-nya itulah stratify agar seimbang X trend, X test, Y trend, Y testnya itu adalah trend test split. Kemudian ini test size-nya itu adalah 0,35, random state-nya itu adalah 42. Kemudian pada bagian berikutnya normalisasi fitur scalar standar scalar seperti ini ya. Kemudian pada bagian berikutnya model KNN sama dengan 1, akurasinya itu 100%, di mana KNN sendiri adalah KNN classifier, di mana N underscore neighbor sama dengan 1. KNN pitch-nya itu adalah X trend, scale, dan Y trend. Kemudian dia akan memprediksi bagaimana Y prediction itu adalah memprediksi dari KNN prediction. Kemudian evaluasi modelnya itu adalah dia akan mengakurasikan atau akurasi itu adalah sebenarnya akurasi underscore score Y test Y trend. Kemudian dia akan memprint akurasi model KNN seperti itu. Kemudian pada bagian print ini sendiri dia akan classification report seperti ini. Print classification report, Y test Y print 0 division. Kemudian dia akan memprint confusion matrixnya itu adalah CM confusion matrix di atas spread. Kemudian dia akan memplot figur seperti ini adalah prediction dari si confusion matrix ini sendiri. Kemudian dia akan memvisualisasikan frekuensi terhadap amplitudo, di mana frekuensinya dalam satuan Hz, amplitudonya seperti ini, kemudian jenis frekuensinya seperti apa. Maka kita dapat melihat bagaimana layout dari konsepsi klasifikasi gelombang gravitasi berdasarkan pola deteksi. Kita akan coba running bagaimana hasilnya. Nah, sebentar ya, ini lagi loading untuk runningnya karena membaca datanya cuman agak cukup lama juga. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, bagian contoh datanya itu adalah frekuensinya itu dari 250 Hz sampai 50 Hz. Kemudian dia akan membuat jenis peristiwanya seperti apa. Nah, pada bagian jenis peristiwa ini sendiri ternyata didapatkan bahwasannya 250 Hz sampai dan 300 Hz itu sendiri adalah penggabungan lubang hitam. Itu adalah peristiwa pada bintang ya, berdasarkan klasifikasi gelombang gravitasi berdasarkan pola deteksinya seperti itu. Nah, lubang hitam ini sendiri bahwasannya kita ketahui memiliki gravitasi yang sangat besar di alam semesta. Bahkan dia mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Kemudian pada bagian berikutnya dia akan membuat penggabungan bintang neutron ya seperti ini di antara 500 Hz dan 500 dan 450 Hz ini sendiri. Dia membuat penggabungan bintang neutronnya seperti ini. Kemudian ternyata pada frekuensi 50 Hz dia akan membentuk supernova. Jadi jenis kristalnya seperti ini ya, tergantung dari frekuensi yang didapatkan sebelumnya. Kemudian ternyata untuk akurasi model KNN-nya itulah 1, classification reportnya adalah precisionnya 1, semuanya
recall-nya juga 1, terus baik, di sini pada bagian keempat, Rifki membuat pencarian partikel baru dengan model machine learning dalam data eksperimen Collider. Nah, untuk library-nya yang diimpor adalah import pandas, import numpy, import cbron, import matplotlib, terus from scikit ensemble-nya, terus jadi dia akan mengimpor isolation forest, kemudian from scikit preprocessing-nya itulah import standar scalar, terus dia akan from scikit matrix import classification report, composition matrix-nya dia akan terbaca. Nah, kemudian pada bagian pertama, dia akan membaca dataset, file file-nya itu adalah data partikel. Ini sebelumnya Rifki udah membuat di Excel. Kemudian datanya itu sama dengan PDR di Excel seperti ini, dia akan memprint error jika file file-nya tidak ditemukan. Nah, kemudian dia akan memprint seperti ini, satu contoh data awal dan seperti itu selanjutnya. Kemudian pada bagian persiapan data, dia akan mem-feature selection, pilih fitur numerik yang relevan untuk deteksi anomali. Feature calls itulah transverse momentum seperti ini. Transverse momentum itu adalah GF versi, kemudian invarian masanya itu adalah GAP per si kuadrat, kemudian sudut peluruhannya itulah 0 radian, sudut azimutnya adalah radian, energi totalnya dalam GAV. Kemudian X-nya itu sama dengan data feature calls. Kemudian dia ada juga label asli, mapping anomalinya ke 1 dan dikenali ke 1 sesuai output isolation forest-nya seperti ini. Terus dia juga akan menormalisasi fitur scaling seperti ini. Kemudian pada bagian berikutnya, inisialisasi dan pelatihan model isolation forest. Perbaikannya itu adalah contamination diubah menjadi 0,10 atau 10%. Isolation forest-nya itu diasumsikan hanya 10% dari data adalah anomali atau outlier. Kemudian pada bagian berikutnya, if model sama dengan isolation forest, n estimate-nya 100, contamination-nya adalah 0,10, random state-nya adalah 42, maka dia akan memprint bagian second model isolation forest selesai dilatih. Kemudian pada deteksi dan evaluasi anomali, terus dia akan memprediksi one inlier dikenal sebagai minus outlier atau anomali seperti ini. Kemudian dia akan mengevaluasinya seperti ini. Hasil evaluation model isolation forest. Kemudian pada bagian berikutnya ada confusion matrix. Di bagian confusion matrix ini sendiri, seperti yang kita ketahui bahwasanya dia akan memprediksi bagaimana akurasi dari data tersebut. Nah, seperti ini ya. Kemudian dia akan memvisualisasi distribusi skor anomalinya juga, mengitur skor anomali. Kita akan coba running bagaimana hasilnya. Nah, ini sedang di running ya. Jadi menunggu hasil runningannya karena data yang di inputnya banyak, jadi agak kesulitan untuk merunningnya. Jadi perlu proses. Baik, ini masih loading ya. Ini masih data-data yang tadi yang di running sebelumnya. Oke, ini dia hasilnya. Itulah contoh data awalnya. Itu adalah transverse. Sebentar. Ini contoh data awalnya transverse momentum seperti ini ya, dari 45, 55, 30, 40 sampai 50. Nah, dia akan memprint labelnya dikenal gitu kan. Ternyata bagian 45, 55 dan juga 40 dia dikenal, tapi pada bagian 30 transverse momentumnya itu adalah tidak dikenali 30 dan 50 seperti itu, atau di anomali ya, bukan tidak dikenali. Kemudian pada bagian model isolationnya itu adalah pada selesai dilatih dia akan menghasilkan evaluasi model isolation forest seperti ini. Dikenal itu 0,25 presisinya, terus recall-nya 0,04, F1 score-nya itu 0,07, supernya 23. Kemudian anomalinya itu adalah 0,39, terus recall-nya 0,82, terus F1 score-nya itu 0,53, di mana supportnya 17. Nah, akurasinya itu seperti ini ya. Kemudian kita akan mencoba membaca dari confusion matrix. Nah, pada bagian confusion matrix ini sendiri ternyata yang dikenal itu 1 ya. Dikenal min 1, 1. Terus anomalinya
3 label aktual seperti ini. Kemudian ternyata pada bagian yang anomali ini sendiri dia -1 itu baik. Pada bagian berikutnya, Rifki akan membuat deteksi dark matter berdasarkan data dari detektor cryogenics, di mana ada beberapa library yang perlu diimport seperti ini. Yang terbaru itu adalah PROM SPM import SPC. Kemudian sclerometricnya itu seperti ini ya, tetap sama. Kemudian pada bagian awal dia akan membaca dataset yang dimana sudah dibuat di Excel sebelumnya. Kemudian pada bagian selanjutnya dia akan menyiapkan fitur X dan Y sebagai labelnya. Fitur X itulah konon energi di mana ionisasi dan durasi sinyal atau sinyal. Kemudian ya labelnya itu adalah labelnya. Kemudian pada bagian berikutnya dia akan membagi data latih menjadi dan data uji. Kemudian dia akan memprint data berhasil dibagi ya, trennya 70% dan tesnya itu adalah 30%. Kemudian pada bagian berikutnya normalisasi fitur penting untuk SPM, di mana scaling wajib agar SPM bekerja dengan efektif. Skalanya itu adalah standar scalar seperti ini. Kemudian ada extend dan juga extest. Kemudian dia akan memprint ke bagian ketiga ini adalah fitur berhasil dinormalisasi. Kemudian pada bagian berikutnya dia akan menginisialisasi dan pelatihan model SPM menggunakan kernel RBF Gaussian seperti yang disarankan modul. Juga akan membuat mesin RBF kernel selesai dilatih. Dia akan membuat prediksi dan evaluasi model pada bagian ini. Kemudian seperti ini akurasinya dan dia akan menampilkan hasil evaluasi untuk evaluasi seperti ini. Hasil evaluasi model, akurasi model, dan juga laporan classification. Kemudian pada bagian ini dia akan membuat visualisasi matriks kebingungan seperti itu. Jadi nanti matriksnya akan diketahui. Kemudian dia juga akan membuat visualisasi hasil klasifikasi scatter plots. Kita plot dua fitur yang paling berbeda, konon energi versus ionisasi, dan juga dia akan print bagaimana caranya menambahkan color bar legend warnanya. Ini lebih ke bagaimana tampilannya seperti itu. Kita akan coba running. Nah, ini masih agak loading untuk runningannya. Jadi tunggu sebentar. Kita akan melihat bagaimana interpretasinya. Nah, oke, ini adalah contoh data awalnya. Inilah contoh data awalnya seperti ini, di mana panen energinya itu adalah KEV 1,2, 2,1, 0,2, 1,8, 0,3. Kemudian frekuensi ini 0,50 sampai 0,15. Ternyata pada bagian labelnya itu adalah dark matter, itu hanya ada yang tersedia itu adalah bagian yang pertama ini 1,2 dan juga 2,1 serta 1,8. Nah, bagian noise itu terjadi pada 0,2 dan 0,3 seperti itu karena angkanya terlalu kecil. Kemudian data berhasil dibagi menjadi tren dan tesnya itu 30%, hasil evaluasi seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai dibuktikan. Oke, baik. Pada bagian selanjutnya, Rifki akan membuat klasifikasi objek astronomi berdasarkan data Sloan Digital Sky Survey, di mana di sini ada beberapa hal yang perlu dibutuhkan, yaitu adalah import pandas, import nampi, import sipron, matplotlib juga, selain model selection. Terus banyak sekali yang perlu dibutuhkan di sini. Kemudian pada bagian berikutnya dia akan membaca dataset CSF dari Kaggle. File-nya itu adalah data SDS Kaggle-nya seperti ini. Terus dia akan memprint file in not found errornya seperti ini, file-nya tidak ditemukan. Terus contoh data awalnya 5 baris, kemudian persiapan data pembersih, encoding, dan fitur selection. Data dropnya return, specific object, dan juga RA decision. Access-nya sama dengan 1, input-nya sama dengan true, kemudian error-nya itu ignore. Kemudian dia akan konversi paksa semua fitur ke numerik dan hapus baris yang ada nilai hilang. Kemudian dia akan membuat encoding, mengubah label star galaxy quasar menjadi angka 0,12.
Kemudian pada berikutnya dia akan membuat data latih dan data uji. Selanjutnya dia akan menaruh spasi fitur scaling, ini wajib untuk SPM. Kemudian dia akan menginisialisasi dan pelatihan model SPM seperti ini. Dia akan melakukan prediksi dan evaluasi model juga. Kemudian dia akan menampilkan hasil evaluasinya. Terus pada bagian selanjutnya dia akan memvisualisasikan matriks kebingungannya seperti itu. Kemudian pada bagian matriks kebingungannya itu sendiri dia akan menampilkan bagaimana akurasinya terjadi. Kemudian dia akan membuat atau memplot nilai prediksi, nilai aktual dan juga confusion matrix classification object SDSSM pada SPM. Kemudian dia akan memvisualisasikan FCA, baris, kritis, dan dia akan mentransformasi seluruh data X menggunakan scalar yang sudah ada fitnya pada data range itu. Kemudian dia akan menggunakan PCA, Principal Component Analysis, jalankan PCA pada seluruh data yang sudah ada di scale. Kemudian dia akan memplot semua datanya diwarnai berdasarkan label asli. Kemudian dia akan menambahkan color bar dan juga dia akan memplot seperti ini. Kemudian kita coba akan run. Kita akan melihat bagaimana si runningannya seperti apa, tapi tunggu dulu karena ini masih perlu proses yang agak cukup lama seperti itu. Oke, sebentar, ini masih loading ya. Nah, ini adalah confusion matrixnya, di mana dalam konsep ini ternyata bahwasanya didapatkan contoh data awalnya itu adalah 5 baris seperti ini ya, objeknya seperti ini 1,2 sekian, terus RA-nya seperti ini, decision-nya seperti ini, plate-nya seperti ini, MJD-nya seperti ini, kemudian fiber rate-nya tuh dimulai dari 491 sampai 512. Ternyata hasilnya itu adalah akurasi modelnya itu sekitar 96,57%, dimana untuk precision untuk galaksinya itu adalah 0,99, recall-nya itu 0,94, F1 score-nya itu 0,96 dan supportnya itu adalah 1499. Pada bagian QCO juga sebenarnya 1, 0,95, 0,98 dan juga 255. Kemudian ternyata pada bagian star atau bintang 0,94 dia akan mempengaruhi juga recall-nya sekitar 1. Kemudian F1 score-nya itu 96. Terus supportnya itu 1246. Jadi dapat disimpulkan kalau dilihat dari sini bahwasannya antara galaksi dan star ini sendiri sebenarnya memiliki hal yang agak cukup sama terutama pada bagian F1 score-nya dan juga supportnya juga di atas 1000. Kita akan melihat bagaimana data dari confusion matrixnya. Nah, untuk di confusion matrixnya itu seperti ini, di mana galaksi itu sekitar 1414, kemudian nilai prediksinya untuk QSO itu adalah 243 dan star itu adalah 1240 bintang yang ada. Kemudian ini dapat dijadikan sebagai sumber karena memang menggunakan dataset yang diambil dari sumber terpercaya.
Oke, baik. Pada bagian ke-8 ini sendiri, Rifki akan melakukan pencarian partikel baru dari sharing electron collision data, di mana dia akan mengimport library yang dibutuhkan seperti ini, import pandas, numpy, cibron, matplotlib, dan scikit-learn preprocessing dan scikit-learn ensemble. Kemudian dia akan membuat dan membersihkan data sharing, di mana file path itu ada di electron CSV, kemudian df-nya itu sama dengan pd read csv seperti ini, file not found error seperti ini, membersihkan data, menghapus ID dan nilai hilang di M. Kemudian dia akan memilih fitur semua kolom selain M, kemudian dia akan menormalisasi fitur scaling, kemudian pada berikutnya dia akan melatihan model deteksi anomali atau isolation forest, kemudian dia akan melakukan pelatihan model seperti ini, model isolation forest ada sedang dilatih, kemudian dia akan memprint pelatihan model selesai, kemudian dia akan mendeteksi dan memvisualisasikan hasilnya. Prediksinya itu 1 untuk normal dan -1 untuk anomali, maka dia akan anomali trade, anomali score. Kemudian hasil deteksi anomali seperti ini dia akan terprint, total sampelnya berapa, terus jumlah anomalinya gimana, berapa juga. Kemudian dia akan memvisualisasikan distribusi skor anomali. Kemudian dia akan anomali skor seperti ini, sky blue distribusi skor anomali isolation forest, skor anomali semakin kecil relatif semakin anomali, frekuensinya juga akan terbaca. Kemudian batas anomali diatur dengan atau sesuai dengan continuation seperti ini. Kemudian anomali prediction seperti ini, dan dia akan membuat energi elektron 1, energi elektron 2, dan dia akan mendeteksi anomali energi elektron 1 versus energi elektron 2. Kemudian kita akan melihat hasil runningannya seperti apa. Nah, ini dia hasil runningannya. Hasil runningannya seperti ini ya. Dia akan membuat pemodelan atau memodelkan hasil forest sedang dilatih, deteksi anomali, dan juga total sampel yang terbacanya itu adalah 99.915. Kemudian jumlah anomali terdeteksinya adalah 1%, yaitu berbanding dengan 1000 anomali yang terdeteksi. Sebenarnya ini ini yang tadi ya, ini masih dilatih ternyata, karena dia nanti akan membuat grafiknya atau hasilnya. Kita akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah mulai akan terdeteksi, akan terlihat bagaimana hasilnya ya. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Jadi distribusi skor anomali isolation forestnya itu, batas anomalinya ini ya, yang garis putus-putus merah, dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0, kemudian semakin mendekati sana di antara 0,15 sampai 0,20, ternyata dia mencapai titik puncak ya, mencapai titik puncak di sini, terus dia turun lagi seperti itu. Nah, kemudian hal ini dapat dibuktikan bahwasannya dari range 1000 sampai 8000 frekuensinya itu akan ada anomali tertentu yang mencapai frekuensi 8000 bahkan lebih.